Oke, video kali ini adalah sambungan dari video sebelumnya, integral parsial. Kemarin 7.2, kemarin adalah video bagian 1. Dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal di video bagian yang kedua. Kita mulai kemarin sampai, oke, kita mulai dari soal ini. Ya. Kemarin terakhir sampai soal nomor 24, kemudian kita menuju ke soal nomor 25. Ya. Oke, kita lihat pembahasan soal nomor 25. Integral dari X kuadrat, X pangkat 5 akar X pangkat 3 tambah 4. Oke, kita lihat kalau kita langsung gunakan integral parsial dibentuk seperti ini, ya. Misalnya kita X pangkat 5-nya untuk kita turunkan, kemudian yang akarnya akan kita integralkan, tentu kita akan bermasalah dengan saat kita mau mengintegralkan bagian dari sebelah kanan ini, ya. Nah, maka dari itu, bentuk soal bisa kita ubah bentuknya menjadi integral X pangkat 3 kali X kuadrat, ya, X pangkat 5, akar X pangkat 3 tambah 4 dx, ya. Kita ubah dia, X pangkat 5 kita pecahkan, sesudah itu baru kita misalkan ini, X pangkat 3 itu, ya, kita misalkan sebagai U, ini sebagai dV gitu, ya. Saya tidak menggunakan metode tabel sekali ini, ya. Misal U sama dengan X pangkat 3 gitu, ya. Nah, dV itu adalah integral parsial sebagai U dV pemisalnya. dV itu adalah X kuadrat. Nah, akar dari X pangkat 3 tambah 4 dx. Kemudian kita turunkan du dx ini adalah 3x kuadrat, dan ini kita integralkan, integral dv ini, saya gunakan metode substitusi U untuk menyelesaikan ini. V sama dengan integral X kuadrat, X pangkat 3 tambah 4 pangkat setengah. Perhatikan, saya gunakan substitusi U. Di video sebelumnya, ya, tentang metode integral substitusi, bisa dicari. Saya selalu menggunakan cara langsung. Ini adalah metode substitusi U, ya, tapi dengan cara saya dx-nya saya ubah menjadi d X pangkat 3 tambah 4 dibagi dengan X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat, ya. Jadi bentuk ini adalah sama dengan dx gitu, ya. Ini adalah metode substitusi U, cuman saya gunakan cara langsung, kira-kira seperti itu. Sudah itu saya bisa cancel X kuadratnya, sehingga hasil V-nya itu adalah integral U pangkat setengah DU, ya, ini ada pertiganya di bawah, hasilnya adalah sepertiganya tetap ada, X pangkat 3 tambah 4, setengah tambah 1, per 3/2 naik ke atas jadi 2/3, ya. Jadi V-nya ini adalah 2/9 X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2. Oke, saya sudah ketemu U-nya, kemudian V-nya sudah ada, saya gunakan rumus integral parsial, saya sambung sebelah sini, sama dengan integral U dV itu adalah U kali V dikurang integral V du, sampai sambung sama dengan U-nya adalah X pangkat 3, V-nya adalah 2/9 ini, sehingga menjadi 2X pangkat 3/9 kali X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2, ini adalah U kali V, kurang integral V du. 2/9 X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2, ini ada integral V du. Du saya ambil dari sini, du adalah 3X kuadrat dx, ya. Saya input 3X kuadrat dx, ya, untuk du ini. Oke, berikutnya sama dengan 2X pangkat 3/9 X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2 dikurang, nah ini 2/3 jadi 2/3, ya. 2/3 saya tarik ke depan, integral, perhatikan baik-baik, saya gunakan substitusi U lagi, X kuadratnya di depan, ya, dengan X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2, dx-nya ini saya ganti lagi menjadi d X pangkat 3 tambah 4 dibagi
turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Turunan dari 4 adalah 0 ya, tambah 0. Jadi ini, sekali lagi, ini adalah bentuknya sama dengan DX ya. Saya mengubah bentuk saja ya, tidak mengubah nilai. Oke. X kuadratnya bisa saya coret di sini, sehingga 2/3 kali 3, 2/9 di penyebutnya. Hasil akhirnya adalah 2/9 X pangkat 3. X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2 kurang 2/9. Nah, integral U DU ya, sifatnya adalah seperti U pangkat 3/2 tambah 1, 5/2 per 5/2 ya, kali dengan 2/5, langsung saya naikkan ke atas. Sehingga hasil akhirnya adalah 2/9 X pangkat 3, X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2, okay, kurang 2/9 kali 2/5 adalah 4/45, kali X pangkat 3 tambah 4 pangkat 5/2 ya, ditambah dengan C ya. Ini sudah tambah C. Jadi inilah hasilnya untuk soal nomor 25. Berikutnya, untuk soal nomor 26 ya, mempunyai sifat yang sama dengan nomor 25. Nomor 26 ini nanti kamu bisa pecahkan menjadi X pangkat 7 kali X pangkat 6 gitu ya. Nah, nanti baru ini akar itu X pangkat 7 tambah 1 dx. Jadi baru misalkan U-nya itu X pangkat 7 ya. Mirip seperti soal nomor 25. Oke. Jadi saya skip soal nomor 26 ya. Berikutnya saya akan bahas soal nomor 27 ya. Kita lihat. Mulai. Saya ubah dulu sama dengan integral T pangkat 7 ya. T pangkat 7. 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat 3/2 dt. Kemudian sama dengan integral T pangkat 7 saya pecahkan menjadi T pangkat 4 kali T pangkat 3 ya. Ini mirip lagi dengan soal nomor 25 dan 26 ya. 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat 3/2 dt. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini akan saya misalkan sebagai U, ini akan saya misalkan sebagai dv ya. Oke, jadi misal, saya mulai dari sini. U-nya adalah T pangkat 4, dan dv sama dengan T pangkat 3. 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat 3/2 dt ya. Nah, kita turunkan dulu. Integral parsial yang sudah ada U dan dv. Nah, lagi-lagi saya tidak menggunakan metode tabel ya. Nah, oke, karena untuk menentukan dv ini nanti saya harus pakai metode substitusi U. Oke, nah, jadi saya turunkan du dt-nya adalah 4T pangkat 3. Kemudian yang dv ini saya integralkan kiri dan kanan untuk mencari nilai V ya. Sama dengan integral T pangkat 3. 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat 3/2 dt, saya ubah menjadi D. Ini adalah metode substitusi U dengan cara langsung ya. 3T pangkat 4 dibagi turunan dari 7, 0, turunan dari min 3T pangkat 4 adalah min 12T pangkat 3 ya. Ini adalah sama dengan dt. Jadi kalau kita menggunakan substitusi U, kita misalkan U-nya ini adalah 7 kurang 3T pangkat 4 ya. Bisa dilihat di video sebelumnya tentang metode integral substitusi. Jadi saya bisa mencet T pangkat 3. Sehingga V-nya saya dapat min 1/12, tarik ke depan, integral U pangkat 3/2 du. Oke, jadi seperti U pangkat N tambah 1 ya. 7 kurang 3T pangkat 4. 3/2 tambah 1, 5/2. Dibagi 5/2 sama saja dikali 2/5 ya. Saya dapat, saya langsung sambung aja. V-nya adalah sama dengan min 1/12 kali 2/5, min 1/30 kali 7 dikurang 3T pangkat 4 pangkat 5/2. Ini adalah masih hasil dari V ya. Oke. Sebentar ya. Kita ada kesal. Ini 3/sebentar. 3/2 naik ke atas ini sorry. Ini jadi min 3/2 ya. Pangkat 3/2 saya naik ke atas jadi min 3/2. Ini min 3/2 saya perbaiki. Ini ada salah di pangkat. Kemudian ini min 3/2. Ini min 3/2 saya perbaiki di sini. Oke, itu min 3/2.
Jadi, ini saya berbagi di sini ya. Ya, karena ini 3/2 naik ke atas, jadi min 3/2 ya. Oke. Jadi hasilnya adalah sama dengan min 1/12. Integral U DU ya. 7 kurang 3T pangkat 4. Min 3/2 tambah 1. Jadi min setengah dibagi min setengah, dibagi min setengah sama saja dikali min 2 gitu ya. Sama saja dikali min 2, sehingga saya dapat ini adalah min 1/12 kali min 2. Ini adalah 1/6, 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat min setengah ya. Oke, saya sudah dapat nilai dari V-nya. Ini pangkat min setengah, sehingga menggunakan integral parsial, integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V dU ya. Saya input U kali V, U-nya adalah T pangkat 4 kali V-nya 1/6. Jadi T pangkat 4/6 U kali V kali 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat min setengah UV dikurang integral V. V-nya adalah 1/6, 7 kurang 3T pangkat 4 min setengah V DU. Ya, DU-nya ambil dari sini, DU 4T pangkat 3 DT. 4T pangkat 3 DT. Oke, sama dengan, kita lanjutkan, kita tulis ulang, T pangkat 4/6 kali 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat min setengah kurang, ini 4/6 jadi 2/3 ya. 4/6 saya tarik ke depan dulu. Integral, saya gunakan substitusi U, tapi saya tidak tuliskan lagi pemisalan U ya. Saya pakai cara langsung dengan mengubah DT. Jadi D dari T pangkat 3 yang tetap ada, DT saya ubah menjadi D dari 7 kurang 3T pangkat 4 dibagi min 12T pangkat 3 ya. Nah, jadi T pangkat 3 ini bisa di-cancel. Sehingga sama dengan T pangkat 4/6, 7 kurang 3T pangkat 4 pangkat min setengah dikurang. Ini min 1/12 bisa saya tarik ke depan gitu ya. Jadinya 2/3 kali min 1/2 jadi tambah 1/2 dan 12 jadi 6, 3 kali 6, 18. Integral U pangkat min setengah DU hasilnya adalah 7 kurang 3T pangkat 4 min setengah tambah 1 dibagi setengah atau dikali dengan 2 ya, ditambah dengan C. Sehingga hasil akhirnya bisa kita sederhanakan. Jadi saya langsung aja ya. Ini 2 dan 1/18 menjadi 1/9. Saya langsung pindahkan 1/9 di sini. Oke, ini hasil akhirnya. Berikutnya kita pilih soal ya, kita lihat. Kita coba nomor 35 dan 36 ya. Saya akan coba nomor 35 dan 36. Oke. 35 ini adalah integral X, 2X dx. Nah, ini ingat bentuk lihat ya. Itu ya. Ini ada bentuk eksponen. Di sini 2 pangkat X. Ini adalah aljabar. Jadi karena aljabar di susunan Liate, A itu ada di depan, maka kita turunkan aljabarnya ya. Jadi X itu yang kita turunkan. Jadi kali ini saya mau menggunakan cara tabel, perhatikan ya. X akan saya turunkan, aljabar. Kemudian 2 pangkat X akan saya integralkan. Gitu ya. Oke, kita mulai. Turunan dari X adalah 1, turunan dari 1 adalah 0 gitu ya. Kemudian integral 2 pangkat X. Ya, ingat rumus integral eksponen. Hasil integralnya itu integral dx tentunya ya. Integral 2 pangkat X dx hasilnya adalah 2 pangkat X dibagi ln 2. Ya, ini formula dari integral ya. Integral 2 pangkat X dx ya. Saya tulis pindahkan di 0. Kemudian integralkan lagi ini. Integral dari 2 pangkat X per ln 2 sama saja integral 1/ln 2 X. Sama saja 1/ln 2 ketemu 1/ln 2 gitu ya. 1/ln 2 kuadrat kali 2 pangkat X. Ini hasil integralnya lagi. Sampai batas 0 selesai. Sehingga hasil integralnya adalah kita kali silang, kali dengan positif, kali silang ke bawah, kali dengan negatif. Sehingga hasil integralnya, integral X kali 2 pangkat X dx adalah
X kali silang ya ke bawah, 2 pangkat X per ln 2, ini kalikan lagi kali negatif, menjadi minus 2 pangkat X per ln 2 pangkat 2 ditambah dengan C. Oke, ini hasil nomor soal 35. Kita coba soal nomor 36. Ya. 36 mempunyai bentuk yang sama dengan 35. Ya. A di sini adalah sebuah bilangan. Z akarnya integralnya terhadap dz ya. Jadi dengan persis sama dengan soal nomor 35. Coba di sini. Nah, kali ini saya coba tidak pakai tabel ya, jadi biar ada pembandingnya. Ini sebagai U, ini sebagai dv ya. Misal U-nya adalah Z gitu, dv adalah A pangkat Z dz. Saya turunkan du dz-nya adalah 1. Ini saya integralkan kiri, integral kanan. Integral dv adalah V, integral A pangkat Z adalah A pangkat Z per ln A ya. Sama seperti integral 2 pangkat X tadi. Oke, sampai di sini kita langsung integral U tadi ini U ini dv. U dv rumusnya adalah U kali V dikurang integral V du sama dengan U-nya Z kali V A pangkat Z per ln A dikurang integral V gitu du sama dengan dz dari sini ya, dz. Oke, sehingga hasilnya adalah sama dengan Z kali A pangkat Z dibagi ln A dikurang. Ln A-nya tarik ke depan, gitu. Integral A pangkat Z dz adalah A pangkat Z per ln A, gitu ya. Tambah C, ini ln A pangkat Z. Nah, ln A kali ln A adalah ln A pangkat 2 ya. Saya langsung pindahkan. Ini adalah ln A pangkat 2 kali A pangkat Z ditambah dengan C. Oke, ini soal nomor 36. Berikutnya, ini beberapa soal yang saya skip ya. Oke, kita mulai dari soal lanjutannya. Nomor 37, 38. Saya ke atas supaya space-nya lebih luas. Berikutnya soal nomor 37, integral X kuadrat E pangkat X dx dengan menggunakan konsep yang sama. Lihat, kita aljabarnya, kita turunkan. Ya. Saya pakai metode table, ini X kuadrat untuk aljabar, dan ini E pangkat X untuk bentuk eksponen yang saya integralkan. Saya turunkan X kuadrat menjadi 2X, 2X turunannya menjadi 2, 2 menjadi 0. Kemudian EX ini kita integralkan sebelah kanan. Integral EX dx adalah EX, integralkan lagi tetap EX, integralkan lagi tetap EX. Jadi kita sampai baris ketiga karena turunannya sebelah kiri sudah 0. Jadi hasil integralnya dengan cepat kita bisa menggunakan kali dengan positif, kali dengan negatif, kali dengan positif ya, kali ke bawah. Sehingga hasil integralnya adalah sama dengan X kuadrat kali E pangkat X dikurang 2X kali E pangkat X ditambah 2 kali E pangkat X ditambah dengan C. Oke, berikutnya. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 38. Ya, yang di bawah. Integral dari X pangkat 5 E pangkat X kuadrat dx ya. Nah, ini bentuk ini jika saya langsung buat dalam bentuk tabel seperti ini misalnya ya. Ini adalah E pangkat X kuadrat. Tentu di sebelah kiri bisa saya turunkan sampai 0. Dan di sebelah kanan, integral X kuadrat ini tentu bermasalah ya. Ini kita tidak bisa mengintegralkan X kuadrat dx. Ya. Maka bentuk soal ini harus saya pecahkan dulu. X pangkat 5-nya. Saya pecahkan menjadi integral X pangkat 4 kali X. Itu adalah X pangkat 5. Kemudian X kuadrat dx. Oke. Kemudian saya akan misalkan ini sebagai U. Ini sebagai dv ya.
Jadi, misal U-nya adalah X pangkat 4 ya. U sama dengan X pangkat 4 dan saya turunkan. DU DX adalah 4X pangkat 3. Kemudian DV adalah X kali E pangkat X kuadrat DX. Saya integralkan DV kiri dan kanan untuk mencari nilai V. Integral DV adalah V sama dengan. Nah, perhatikan untuk mengintegralkan X ke X kuadrat DX, saya gunakan substitusi U dengan memisahkan U sama dengan X kuadrat ya, tapi saya gunakan cara langsung seperti biasa. DX saya ganti jadi dx kuadrat per 2x ya, turunan dari x kuadrat ada 2x, sehingga saya bisa coret x-nya, hasilnya adalah sama dengan setengah integral x kuadrat dx kuadrat, dan hasil akhirnya adalah setengah pangkat x kuadrat. Ini adalah nilai dari V. Sesudah dapat U dan V, kita lanjutkan ke rumus integral parsial ya, sama dengan U dikali V dikurang integral V du, sama dengan U kali V. U adalah X pangkat 4 kali V. V setengah, langsung per 2 pangkat X kuadrat, kurang integral dari V du. Integral V du di sini, V-nya adalah setengah X kuadrat, du-nya di sini adalah, ya dari sini saya ambil du, 4X pangkat 3 dx ya. 4X pangkat 3 dx. Sama dengan, kita melihat di sini X pangkat X kuadrat kali X. Kita coba di sini. Saya periksa ulang di sebelah sini ya. X pangkat 4, ini integral X ke X kuadrat, kemudian dx kuadrat per 2x. X-nya di cancel menjadi setengah X kuadrat X kuadrat. Oke. Sama dengan, sudah benar ya, ini X pangkat 4 per 2 kali X kuadrat kurang 4 per 2 jadi 2 integral X pangkat 3. Ya, saya pindah ke depan. X kuadrat dx ya. Oke, kemudian saya X pangkat 3 ini akan saya pecahkan lagi. X pangkat 3 akan saya pecahkan lagi menjadi sama dengan X pangkat 4 per 2 kali X kuadrat kurang 2 integral X pangkat 3 menjadi X kuadrat kali X. Ini X pangkat 3, pangkat X kuadrat dx. Oke, kemudian kita lihat ini akan saya misalkan lagi sebagai U dV ya. Jadi ini adalah parsial dalam parsial, ini sebagai U, ini sebagai dV ya. Kita selesaikan dulu yang bagian di sini. Kita selesaikan di samping, di sebelah sini. Misal U sama dengan X kuadrat, du dx sama dengan 2x, kemudian dv sama dengan x kali pangkat x kuadrat dx, integralkan kiri, integralkan kanan, sehingga integral dv adalah v sama dengan integral x, sini, x kuadrat, dx-nya saya ubah menjadi dx kuadrat per 2x ya. Jadi saya bisa cancel x-nya lagi, sehingga hasil v-nya adalah setengah x kuadrat ya. Saya juga dapat U dan V, jadi saya bisa langsung sambung sebelah sini sama dengan X pangkat 4 per 2 X kuadrat kurang 2. Oke, saya buat tanda kurung. Dengan U dV di sini adalah UV. Saya langsung masukkan U dikali V ya. X kuadrat per 2 X kuadrat UV kurang integral V du. Setengah X kuadrat du di sini adalah 2X dx ya. 2X dx. Bisa. Oke. Tanda kurung. Sama dengan X pangkat 4 per 2 kali pangkat X kuadrat kurang 2 saya kalikan ke dalam, kurang X kuadrat. X kuadrat min 2 kalikan ke dalam, tambah
Ya, minus 2 kali minus tambah 2 integral. Di sini saya langsung gunakan EX kuadrat, substitusi U kali X, dx diganti menjadi dx kuadrat per 2x ya. X-nya lagi-lagi bisa di cancel. 2 dan 2 jadi 1. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 4 per 2 kali EX kuadrat dikurang X kuadrat pangkat X kuadrat. Tambah integral EX kuadrat dx kuadrat. Ini seperti integral EU du. Hasilnya adalah tetap pangkat X kuadrat ditambah dengan C. Ya. Oke, ini adalah soal nomor 38. Berikutnya, saya menuju ke soal nomor 39. Ini seperti lihat ya, logaritma di depan. Saya langsung coba mau pakai cara table. Ln kuadrat Z ya. Ini mau saya turunkan. Kemudian dz ya, sebagai aljabar. Saya mau integralkan. Ya, seperti 1 dz gitu ya. Dz ini adalah 1. Ya. Jadi, saya tulis 1 aja. Ini seperti 1 dz. 1, saya integralkan nanti. Oke, kita coba turunkan sebelah kiri. Turunan dari ln kuadrat Z. Ya. Jadi ini sama saja kalau saya buat kurung. Oke, saya akan turunkan menjadi 2 ln Z kali 1/Z ya. 2 ln Z, turunan ln Z adalah 1/Z. Saya turun ke depan. Integral dari 1 dz adalah Z. Gitu. Nah, kita lihat ini integral sebelah kiri tidak akan menuju 0. Ya. Makanya kita stop sampai baris kedua. Sehingga hasil integralnya adalah ini dikali silang, kali dengan positif. Kemudian dari sebelah kiri, karena dia sampai baris kedua saja, kemudian kita kurang integral ya dari kiri kita kali ke kanan gitu ya. Oke, sehingga hasilnya adalah sama dengan ln Z kuadrat kali Z adalah Z kali ln kuadrat Z dikurang integral 2/Z ln Z dikali Z dz ya. Oke. Berikutnya sama dengan Z kali ln kuadrat Z dikurang. Ini bisa di-cancel. 2 integral ln Z dz. Berikutnya kita akan integralkan lagi. Bentuk yang di sebelah kanan ini tentu dengan menggunakan integral parsial lagi. Dan kita pakai cara table lagi. Jadi ini adalah 2 kali parsial. Di sini ln Z akan saya turunkan. Kemudian ini 1 dz. Ini adalah saya tulis 1. Turunan ln Z adalah 1/Z. Turunan integral dari 1 adalah Z ya. Sampai baris kedua saja. Karena 1/Z tidak bisa menjadi 0 diturunkannya. Saya kali silang, kali dengan positif. Kemudian ini kali lurus kiri ke kanan dengan kurang integral ke kanannya. Sehingga hasil akhirnya di sini Z kali ln kuadrat Z kurang 2. Hasil integral parsial di sini adalah lihat di tabel. Ln Z kali Z. Z kali ln Z. UV kurang. Ini ya. Min 1/Z kali Z. Integral 1/Z kali Z dz. Ini bisa di-cancel. Jadi integral 1 dz. Hasil akhirnya sekarang Z ln kuadrat Z dikurang 2 Z ln Z dikurang integral dz adalah Z ditambah dengan C. Atau boleh kita kalikan ke dalam. Z ln kuadrat Z 2 kalikan ke dalam. 2 Z ln Z min 2 kalikan ke dalam. Tambah 2Z ditambah dengan C. Oke, ini ada soal nomor 39. Ya. Kemudian kita akan coba soal nomor 45. Oke, ini trigonometri, ini aljabar ya. Sin ln X dan integral dari sin ln X dx.
jika saya gunakan metode lihat ya, kita coba apakah ini berfungsi di sini. Trigonometri dan aljabar ya. Oke, sin itu trigonometri. Kita coba. Aljabarnya ini adalah dx ya. Aljabar baru trigonometri. Kita coba kalau aljabarnya ini anggap 1 dx saya turunkan. Kemudian sin ln x-nya saya integralkan. Ini akan kita bermasalah ya. 1 diturunkan jadi 0 langsung. Dan sin ln x kalau kita integralkan, nah ini akan bermasalah ya. Cara mengintegralkan sin ln x. Kita akan mengalami kesulitan. Jadi saya coba ubah ya. Akan ubah bentuknya. Jadi ini memang bentuknya lebih beda dari yang lain. Kita coba saya ubah bentuknya ya. Jadi sin ln x yang akan saya turunkan. Kemudian 1 dx ya di sini yang akan saya integralkan. Nah, kita mulai. Integral turunan dari sin adalah cos. Cos ln x. Turunan dari ln x seper x ya. Seper x-nya saya taruh di depan. Integral 1 ini adalah x gitu. Integral 1 dx adalah x. Oke, kita sampai baris kedua karena ini diturunkan tidak bisa 0 ya. Jadi saya kali silang, kita coba kali dengan positif. Kemudian ini dari kiri ke kanan, minus integral ya dari kiri ke kanan. Jadi hasilnya integral sin dari ln x dx adalah sama dengan kali silang x kali sin dari ln x dikurang integral, ini kali kiri ke kanan, x dan seper x dicoret, sehingga menjadi integral cos ln x dx. Oke. Berikutnya, integral cos ln x ini kita gunakan lagi parsial ya. Jadi kita selesaikan dulu di sebelah secara terpisah. Dengan cara metode table juga, misalkan U-nya adalah cos ln X ya. Jadi U-nya itu cos ln X, saya tulis di baris sebelah kiri. Dan dx-nya atau 1 dx di sebelah kanan, saya turunkan. Turunan dari cos adalah minus sin ln X. Turunan dari ln X adalah seper X. Jadi saya tulis di depan. Integral dari 1 adalah X. Oke, sampai di sini. Kita kalikan. Kali dengan positif. Ini adalah kiri ke kanan. Kurang integral ya ke kanan. Jadi, kita sambung di bawah sama dengan X dikali sin ln X dikurang. Ini adalah parsial dari sebelah kelabel ini. Kali ke bawah. X dikali cos ln X. Minus kali minus jadi plus. Seper X kali X habis. Cancel ya. Tambah integral sin ln X dx. Ini ya. Oke. Sama dengan. Sekarang minusnya saya kalikan ke dalam. X dikali sin dari ln X minus kalikan minus X cos ln X. Minus kalikan ke dalam minus integral sinus ln X dx. Di sebelah kiri tadi sini adalah integral dari sin ln X dx. Perhatikan bentuknya. Bentuk ini saya bisa pindahkan ke ruas kiri nanti karena bentuknya sama. Kanan kiri jadi positif. Integral sin ln X tambah integral sin ln X menjadi 2 kali integral sin ln X dx ya. Sama dengan X sinus ln X dikurang X cos ln X ditambah dengan C. Ya. Sehingga hasil akhirnya dari integral sinus ln X dx adalah, saya bagi 2 semua, 2 di sebelah kiri ini, X per 2 sin dari ln X dikurang X per 2 cos ln X ya, ditambah dengan C. Ini adalah hasil akhir dari integral sin ln X dx. Oke. Oke. Berikutnya saya lanjut ke soal yang lain. Ini adalah nomor 49. Untuk menentukan integral sin x sin 3x sebenarnya kita bisa gunakan cara lain, tapi sesuai dengan judul topik kita kali ini, gunakan integral parsial untuk membuktikan formula ini ya. Kita mulai dari soal nomor 49. Oke, mari kita buktikan dengan menggunakan integral parsial.
Integral sin X, sin 3X, sama-sama trigonometri. Oke, saya misalkan ini sebagai U, ini sebagai dV, gitu ya. Nah, saya coba gunakan metode table saja, supaya lebih cepat. Sin X, dan di sini adalah sin 3X. Sebelah kiri akan saya turunkan. Turunan dari sin X adalah cos X. Turunan dari sin 3X adalah sepertiga cos 3X ya. Oke, sampai baris kedua saja, karena ini tidak bisa nol diturunkan. Kemudian saya kali silang, kali dengan positif. Dari kiri ke kanan kita integralkan. Dari kiri kali ke kanan ya. Sehingga hasilnya adalah, integralnya ya, adalah sepertiga sin X cos 3X dikurang integral cos X kali sepertiga, sepertiga cos X cos 3X. Oke, nah sepertiga yang saya taruh ke depan, seperti ini. Ini adalah dx. Berikutnya, kita ketemu lagi bentuk seperti ini, dengan menggunakan integral parsial lagi, ini sebagai U, ini sebagai dv. Saya gunakan table di samping. Cos X untuk diturunkan, dan cos 3X akan diintegralkan. Turunan dari cos adalah minus sin X. Integral dari cos 3X integralkan adalah sepertiga. Sepertiga sin 3X ya, integral dari cos. Oke, di sebelah kanan sini tadi ya, integral sin 3X itu, ini ada minusnya ya, ada minusnya nih. Sorry. Jadi, saya lupa di sini ada negatif, dan negatif kali negatif jadi positif di sini ya. Ini jadi positif, saya perbaiki. Jadi positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil integralnya ini, saya kali dengan positif, dari sebelah kiri kurang integral, ya, kiri ke kanan kita kalikan. Sehingga hasilnya, saya sambung ke bawah, sama dengan sepertiga sin X cos 3X tambah sepertiga dari 3 kali dalam kurung, ini kita kali cos X kali sepertiga sin 3X kali positif, menjadi sepertiga cos X sin 3X, kemudian dari kiri ke kanan minus ketemu minus jadi plus integral sin 3X sepertiga sin X sepertiga sin 3X ya. Jadi sepertiganya di depan, ini adalah sin X sin 3X dx. Nah, tadi depan di sini adalah integral sin X sin 3X dx. Berikutnya, sama dengan di sebelah kanan kita kalikan ke dalam kurung yang sepertiga di sini. Sepertiga kali sepertiga ini sepersembilan cos X sin 3X. Sepertiga kalikan ke dalam lagi sepersembilan integral sin X sin 3X dx. Nah, sekarang kita lihat bentuknya ini. Sin X sin 3X ini dan depan ini sin X sin 3X bisa saya gabungkan. Jadi sepersembilan sebelah kanan saya pindah ke kiri, gitu ya. Hasilnya menjadi integral sin X sin 3X dx dikurang sepersembilan integral sin X sin 3X dx sama dengan sepertiga sin X cos 3X tambah sepersembilan cos X sin 3X. Sehingga ini 1 sin 3X, sin X sin 3X dikurang sepersembilan menjadi 8/9 ya. 8/9 integral sin X sin 3X dx sama dengan sepertiga sin X cos 3X tambah sepersembilan cos X sin 3X ditambah C ya, saya tambahkan C. Kemudian maka 8/9 pindah ke kanan jadi 9/8, sehingga integral sin X sin 3X dx sama dengan, jadi ini jadinya sebelah kanan saya kali 9/8 ya, kali 9/8 jadi 3/8
sin X cos 3X tambah kali 9/8 jadi 1/8. Cos X sin 3X ditambah dengan C. Jadi kita lihat ini adalah sin X cos tambah 1/8. Cos X sin 3X ya. Oh ya, tadi ini adalah negatif ya. Saya tambahkan negatif ini kali min sepertiga di sini. Ini ada minusnya. Jadi ini ada minus ya dari sini sin X kali min sepertiga X di sini. Jadi tidak kita buat minusnya. Ini adalah negatif. Oke, jadi ini adalah negatif ya. Sehingga hasil akhirnya di sini ada tanda negatifnya. Oke, berikutnya untuk beberapa soal berikutnya ini nanti akan saya lanjutkan ya, terutama seperti soal nomor 51, 52, 53 akan kita coba buktikan di video yang berikutnya.